Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Salam Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Julius Cesar dengan NIM A0B022018 dari Prodi D3 PSL. Saya di sini ingin memberikan pandangan saya mengenai demo mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM, di mana pada tanggal 3 September pemerintah resmi menaikkan harga BBM jenis solar, pertalite, dan pertamax masing-masing menjadi 6.500 per liter untuk solar, 10.000 per liter untuk pertalite, dan 14.500 untuk pertamax. Alasan pemerintah menaikkan harga BBM yang dipicu oleh semakin besarnya beban subsidi dan ketidaktepatan sasaran pemberian subsidi BBM barangkali perlu ditinjau kembali. Adapun penyebab harga BBM subsidi bisa naik yang dikutip dari berbagai sumber. Yang pertama adalah lonjakan harga minyak dunia. Langkah pemerintah untuk menaikkan harga BBM subsidi dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan harga minyak mentah di pasar global menjelang musim dingin. Yang kedua, subsidi BBM bengkak. Menko Luhut Binsar Panjaitan mengatakan perlu adanya penyesuaian kebijakan harga BBM yang saat ini ditopang oleh subsidi dari APBN sebesar 502 triliun rupiah. Sejalan dengan harga minyak dunia yang tinggi, terdapat gap antara harga keekonomian dan harga jual pertalite serta solar. Yang ketiga, harga minyak mentah Indonesia cenderung tinggi. Menurut Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting, harga minyak mentah seringkali bersifat fluktuatif, tetapi di Indonesia saat ini harganya masih cenderung tinggi. Saya melihat ada beberapa dampak yang dihasilkan dari kenaikan harga BBM. Yang pertama, dampak positifnya, polusi pencemaran udara berkurang dikarenakan banyak daripada masyarakat Indonesia pasti mengalihkan yang tadinya membawa kendaraan pribadi lebih mengutamakan kendaraan umum. Yang kedua, munculnya bahan bakar dan kendaraan yang bersifat alternatif, seperti kita lihat sekarang bahwa banyak sekali kendaraan yang menggunakan tenaga listrik seperti motor, mobil, bahkan bus hingga saat ini. Dan yang ketiga, dampak positif yang bisa diambil adalah pembangunan nasional akan lebih cepat dilakukan. Tidak masalah subsidi dicabut, akan tetapi itu harus ada impact ataupun kesejahteraan masyarakat Indonesia, terlebih masyarakat Indonesia yang ada di bagian timur. Dan dampak negatif yang dihasilkan adalah nilainya tarif angkutan umum. Ya, pasti demo yang dilaksanakan mahasiswa, bukan hanya mahasiswa tapi banyak juga masyarakat, terutama buruh yang seperti para supir angkutan. Mereka merasa bahwa tarif angkutan pasti akan naik dan pasti sedikit yang akan menaik berkendara lewat angkutan umum dikarenakan tarif yang mahal. Yang kedua, biaya transportasi menanjak. Dan yang ketiga, hidup semakin berat, jatah semakin berkurang. Banyak orang-orang Indonesia yang mempunyai penghasilan sedikit di bawah UMR. Jika kenaikan harga BBM diputuskan, otomatis yang kebutuhan mereka yang mempunyai penghasilan sedikit yang harusnya cukup, itu diharuskan cukup, otomatis tidak akan cukup. Karena apa? Karena mempunyai hal-hal yang harus diprioritaskan, terlebih pada kenaikan harga BBM, karena semakin orang-orang yang bekerja hampir semuanya menggunakan kendaraan baik pribadi maupun umum, dan harus ada yang dibayarkan lebih daripada sebelumnya dikarenakan dampak kenaikan harga BBM. Relevansi demo mahasiswa terhadap kenaikan harga BBM. Menurut saya, demo mahasiswa terhadap kenaikan harga BBM merupakan cara yang tepat, di mana mahasiswa mendengarkan keluh kesah dari masyarakat, dikarenakan masyarakat tidak mempunyai keberanian dan pengetahuan yang lebih mengenai setiap undang-undang ataupun aturan-aturan. Dan mahasiswa menjadi sarana yang menjembatani keluh kesah masyarakat terhadap pemerintah. Mahasiswa tahu bahwa ketika harga BBM naik, pasti dampak negatif akan lebih dominan yang akan dialami masyarakat. Sebab jika dilihat dari masa lalu ketika BBM naik, semua kebutuhan pokok lainnya naik. Sedangkan banyak masyarakat Indonesia yang saya sudah bilang tadi berpenghasilan sedikit atau menengah ke bawah.
Pemerintah juga berkata bahwa subsidi BBM yang dicabut nanti akan digantikan subsidi kepada orang-orang yang menengah ke bawah dalam bentuk BLT. Akan tetapi masyarakat seperti tidak percaya, karena ketika COVID-19 menyerang Indonesia, aturan terdapat dana bantuan sosial yang harus diterima oleh masyarakat, tetapi karena ada oknum daripada salah satu pemerintah, oknum dari pemerintah yang melakukan korupsi, mengambil setiap dana yang harusnya tidak dirasakan oleh masyarakat tetapi tidak, dan itu yang membuat masyarakat merasakan bekas luka, karena takut hal yang terjadi di masa lalu itu terjadi di masa sekarang. Dan demo mahasiswa yang dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi sangat mewakili sekali suara dari masyarakat. Ada beberapa tuntutan mahasiswa terhadap kasus kenaikan BBM. Yang pertama adalah menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM karena berdampak secara signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan krusial di masyarakat. Dan yang kedua, menuntut pemerintah lebih mengandalkan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk meredam dampak krisis energi global yang berdampak bagi masyarakat. Dan yang ketiga, menuntut pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan struktural terhadap penyuluhan BBM bersubsidi dibanding melakukan kebijakan pintas tanpa perhitungan yang matang di masa yang akan datang. Dan yang keempat, mendesak pemerintah untuk menjaga stabilitas harga berbagai komoditas pangan imbas dari kenaikan harga BBM agar tetap dijangkau oleh masyarakat. Dan yang kelima, meminta pemerintah diharapkan melakukan penyuluhan bantuan kepada masyarakat miskin yang terdampak secara efektif dengan melakukan berbagai pembenahan struktural. Hubungan kebijakan BBM dengan Pancasila. Pada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, setiap pemimpin harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada Tuhan. Begitu pula dengan pemimpin negeri kita, yaitu Presiden Joko Widodo. Setelah beliau mengeluarkan kebijakannya dengan menaikkan harga BBM, sepatutnya beliau dapat mempertanggungjawabkannya kelak nanti. Dan sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus memperhatikan bagaimana nasib rakyat setelah kebijakan ini berlaku. Berkaitan dengan sila kedua ini, kebijakan mengenai kenaikan BBM ini harus lebih manusiawi, karena banyak rakyat yang sengsara pada saat belum kenaikan harga BBM. Apalagi jika sudah kenaikan harga lebih sengsara lagi. Bisa saja karena yang sudah saya katakan diulang tadi, bahwa BBM ini seperti kepala dari setiap kebutuhan. Jadi jika BBM naik, pasti kebutuhan pangannya ataupun kebutuhan pokok lainnya itu pasti akan naik dalam waktu dekat. Dan sila ketiga, Persatuan Indonesia, kenaikan BBM biasanya menyebabkan pro dan kontra antara rakyat dan pemerintah. Dan sebetulnya bagaimana cara kita untuk menyikapinya merupakan cara yang tepat. Di dalam sila persatuan dan kesatuan kita lihat bahwa aksi demonstran daripada mahasiswa dan buruh-buruh itu merupakan persatuan daripada visi misi mereka yang sama, di mana mereka menolak dan mereka melakukan aksi demo tersebut, tetapi harus mempunyai ketertiban ataupun aturan, karena kita lihat bahwa demo itu memang hal yang berdemokrasi, itu hal yang harus, dan itu merupakan hak daripada setiap masyarakat Indonesia, tetapi harus mempunyai aturan seperti tidak merusak fasilitas umum, tidak mengganggu para pekerja yang lainnya, sehingga demo itu akan terasa lebih baik dan lebih membawa impact yang lebih bagus lagi. Dan sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam pengurusan perwakilan. Menurut berita yang lalu bahwa kenaikan harga BBM tidak disetujui oleh semua anggota DPR. Kita lihat bahwa semua anggota DPR dari partai PKS itu tidak
menyetujui kenaikan harga BBM dan meminta untuk pemotongan gaji daripada anggota DPR untuk diberikan kepada subsidi dari BBM tersebut. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenaikan BBM harus membuat seluruh rakyat Indonesia merasakan hal yang sama, yaitu keadilan. Jika nanti kenaikan harga BBM itu masih berlanjut dan diganti oleh subsidi bantuan dana sosial, itu bukan hanya dirasakan oleh orang-orang yang tinggal di pusat seperti Jakarta ataupun pulau-pulau Jawa, tetapi harus dirasakan oleh masyarakat yang ada di Indonesia bagian timur sana seperti Papua, supaya kiranya mereka merasakan hal yang sama dan mendapatkan hak yang sama untuk sebagai masyarakat Indonesia. Dan kesimpulan yang bisa saya ambil adalah tidak masalah kenaikan harga BBM, akan tetapi kita lihat bahwa masih banyak rakyat Indonesia merasakan sengsara, di mana hidup yang mereka alami tidak seperti halnya dengan Pancasila. Kita tahu setiap keputusan pemerintah, salah satunya kenaikan harga BBM, tidak sesuai dengan Pancasila, karena masih banyak yang harus dibenahi, harus diselesaikan masalah tersebut dibanding kenaikan harga BBM. Mahasiswa sebagai sarana yang menjembatani masyarakat lewat aksi demo harus berpikir kritis, harus menetapkan sikap nilai-nilai Pancasila agar membuat pemerintah malu akan setiap sikap yang diambil oleh mahasiswa yang ikut berdemo. Dengan cara mereka tertib, mereka mencontoh daripada setiap aturan-aturan yang ada di Undang-Undang Dasar di mana mereka pada saat berdemo. Dan mahasiswa jangan mau berkompromi dengan mulut manis daripada pemerintah jika belum ada buktinya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.